dan penyuluhan di luar MTKB, Bu. Kami penyuluh ini, posisi kami itu sebagai pembina. Pembina apa? Pembina apapun yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Berung, pembina keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Berung. Dan secara teknis mungkin di Ujung Berung ini ada 3 kelompok yang itu dalam kami. Yang pertama adalah KKMT, Ibu tahu KKMT? Kelompok kerja majelis taklim. Alhamdulillah luar biasa, itu sudah berjalan masif dengan beberapa programnya. Kita merasa bangga bahwa KKMT itu sudah berjalan dan alhamdulillah juga ketuanya juga ada yang peduli juga. Tetapi ada juga yang namanya MBKU, Muslimah MBKU. MBKU itu taklim di bawah Masjid Besar Kaum Ujung Berung. Itu sama dalam binaan kami juga. Yang ketiga ada yang namanya BKM, Badan Koordinasi Majelis Taklim. Ini mengenal itu. Mungkin BKMM ini yang kita coba untuk dorong, karena kita sebagai penyuluh, kita melakukan pembinaan, membangunkan sesuatu yang tertidur, membagikan sesuatu yang belum. Kalau KKMT itu sudah luar biasa untuk bisnis tahunnya Ujung Berung ya. Cuman kami sekarang saat ini sedang mendorong bagaimana supaya KKMM pun ini juga bisa berjalan seiring sejalan sama persis dengan objek dan sasaran yang sama, yaitu majelis taklim. Kalau pertanyaannya begini, masih pembina bedanya KKMT BKM dengan Muslimah MBKU? Sementara sasarannya sama, lalu sebut majelis taklim masih itu juga. Ibu suka ikut pengajian KKMT, suka ikut ikut, ketika hadir Muslimah juga ikut. Berarti sasaran objeknya adalah sama majelis sama kami. Beda kalau ini payung hukumnya itu di bawah Kementerian Agama, itu KKM. Kalau Muslimah MBK tentu saja itu di bawah DKM Masjid atau Masjid Besar atau Masjid Besar kalau sekarang BKMM itu di bawah apa, Bu? BKMM itu di bawah DPI, Dewan Masjid Indonesia. Ketiga hal ini juga sama. Ibu, saya bagaimana mengembangkan sumber daya majelis taklim. Kebetulan BKMM ini saat ini sedang kami coba untuk dorong, lakukan pembinaan, kemudian melakukan sebuah program yang dikerjasamakan ambil program antara penyuluh, ADODIN, DKM. Jadi BKM apa, Bu? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Apa, Bu? Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Kalau KKM, kelompok kerja majelis taklim, ujungnya sama majelis taklim. Kami penyuluh sedang melakukan sebuah pembinaan, dan itu kan sebuah program ini yang kita coba bersama dengan yang lain, Bu. Artinya apa? Program sedang dilaksanakan, kita dukung, kita dorong, bersama kita laksanakan. BKMM sekarang sedang membumikan yang namanya program orang tua asuh. Bagaimana khususnya di Ujung Berung ini semua menjadi orang tua asuh anak yatim. Namanya Gerakan Peduli Anak Yatim. Teknisnya seperti apa? Di setiap kelurahan ini, Bu, ada pengurusnya. Kelurahan Ciledug, kelurahan lain juga ada pengurusnya. Khusus untuk Gerakan Peduli Anak Yatim, bagaimana di antara kita ini menjadi orang tua asuh dengan mengumpulkan uang yang itu dilakukan secara rutin tiap bulannya. Kalau kita memiliki uang 25.000, Ibu titipkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan sebagai rezeki saya khusus untuk anak-anak yatim. Anak yatim yang di mana? Anak yatim yang ada di kelurahan. Kartunya ada,
niatnya bismillah, ini khusus untuk menitipkan anak yatim, sehingga uang yang terkumpul ini di tiap kelurahan akan dibagikan ke sejumlah anak yatim di kelurahannya masing-masing. Kalau warga masyarakat kelurahan Cijedil, ibu titipkan cari PKMM kelurahan Cijedil, doakan ibu abdi ibu titik menjadi orang tua asuh anak yatim dengan memberikan setiap bulannya misalnya 20.000 atau 50.000 atau 10.000 itu silakan. Kenapa? Karena diasumsikan begini, dari mana-mana masih program administratif itu ada kan Bu? Setiap kegiatan kan ada ya. Cuma dalam tahun berapa bulan Bu? 12 bulan berapa kali memperhatikan yatim setahun? Biasanya bulan suci Ramadan semua masjid, majelis, organisasi apapun pasti memperhatikan anak yatim, betul? Yang kedua, biasanya di bulan Muharram di sebuah lebaran anak yatim, semua kegiatan itu muaranya untuk anak-anak yatim. Atau misalnya di peringatan dan hari besar Islam, mau Muludan, Raja Bala, Islam Merah dan sebagainya, itu biasanya ada santunan anak yatim. Tetapi itu kalau itu jenazah tahun kita ambil bulan Ramadan, bulan Muharram, dan ambil 3 perayaan yang besar berarti 3 bulan. Berarti dalam setahun kita memperhatikan mereka hanya 5 bulan dalam setahun. Persoalannya 7 bulan siapa yang memperhatikan mereka? Akan ini lahir dari kita kumpulkan sekawan kita supaya setiap bulan mereka kita saja walaupun tidak seberapa. Berapa yang kita kumpulkan itu yang dibagi oleh mereka, karena posisi pengurus BKMM ini hanya memfasilitasi sugan ada rezeki anak yatim yang dititipkan melalui BKMM ini yang dititipkan dari para orang tua asuh. Ibu bakso berhenti dalam 1 bulan sekali, bakso berapa habis mangkok? Kira-kira ibu di masa bulan tengah bakso sekali? Geles, terus kan iki pae, anu urang tengah sabulan minta dinas urang tengah bakso sakali. Yang kita titipkan untuk anak yatim muncul kurang ada sabaraha. Tapi bagaimana mereka bisa menerima itu? Mungkin boleh jadi ibadah ini kita bisa berjamaah, tapi khawatir ketika kita pun melakukan dosa berjamaah hanya karena kita tidak memiliki kepedulian dan empati wabil khusus kepada anak-anak yatim. Kita hanya memikirkan mereka itu di saat-saat tertentu saja, di saat Ramadan, Muharram, di saat perayaan Nabi, di saat Islam dan sebagainya. Tetapi dalam hidup setiapnya mungkin kita lupa atau dilupakan. Boleh jadi akan mereka lupakan. Oleh sebab itu gerakan peduli anak yatim ini segera dihadirkan oleh penduduk Kecamatan Ujung bekerjasama dan menitipkan program ini ke BKMM yang ada di Kecamatan Ujung yang secara teknis pelaksanaannya nanti itu ada di tiap kelurahan. Silakan kalau ibu menjadi orang tua asuh anak yatim, ibu nanti dapat itunya kartunya. Jadi jangan kabulkan pengurusnya ability di tiap bulan misalnya 25.000 ibu berikan tiap bulan 25.000 itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau umat disatukan di tiap bulan mereka memberikan 25.000 atau 50.000 secara rutin, 50 orang 50 dikali 20, berapa rupiahnya? Berapa jumlah anak yatim yang ada di kelurahan masing-masing kita bagi di setiap bulan. Ini yang sedang akan kita launching nanti pada tanggal 6. Kalau penyuluh ini hanya menyampaikan program, supaya tidak ada program yang sama. Kita melihat, memantau KKMT programnya ini, jadi program yang sudah ada di KKMT tidak dilakukan di BKMM atau tidak dilakukan di Muslim PKU, supaya ini tidak membuat kalir di taklim. Dasar bawah itu sama, makanya disarankan supaya ada pengeduk program. Dan untuk BKMM ini saat untuk satu hari kita sedang mempublikkan yang namanya gerakan
anak yang diberi dari sebagian rezeki yang diberikan kita setiap bulan. Mudah-mudahan anu diraih atau anu dititipkan tiap bulan ini nanti akan menjadi saksi di yaumil akhir, dan mungkin saja kita membersihkan rezeki kita. Dan sesuatu kita tidak diniatkan dan tidak dipaksa seperti sulit melalui program ini, mari kita babarkan atau minimal ayat dan jangan. Gitu ya, ya. Ini adalah untuk gerakan peduli anak yatim. Ibu silakan bahwa gerakan peduli anak yatim ini adalah program penyuluh kecamatan Cimberung yang bersama dengan BKMM. Artinya ini adalah program BKMM kecamatan Cimberung yang secara teknis pelaksanaan nanti ada di BKMM di tiap kelurahan. Ibu silakan nanti karena di sini juga ada sebagian yang jadi pengurus ya. Bu Hindor ya, Pasanggrahan itu juga pengurus BKMM itu silakan Pasanggrahan nanti yang kelurahan Cigenting cari BKMM kelurahan Cigenting. Tapi nanti namanya orang tua asuh anak ya. Dan alhamdulillah program ini bukan hanya menggerakkan masyarakat majelis taklim, bukan hanya sasaran majelis taklim, tapi orang biasa tidak aktif di majelis tersebut ikut bergabung, termasuk para lurah, para camat, mereka juga menjadi orang tua asuh anak ini. Bagaimana ujung-ujungnya bergerak secara bersama tuh. Kalau biasa urusan itu urusannya ada di masjid, tapi mencoba untuk merambah camat jadi orang dan beliau sih. Lurah Cigenting sudah menjadi orang tua asuh anak yatim dengan memberikan di tiap bulannya secara rutin. Mudah-mudahan dia membersihkan para yang ada di mana. Kita satukan semuanya itu karena Islam harus disatukan. Menurut orang tengah hiji, bagaimana Islam ini akan menjadi kuat? Karena Islam bukan hanya teori, tetapi bagaimana kita harus manfaat real. Hasil pengawasan orang pengajian bukan itu kan apa sih yang bisa karasa ke masyarakat orang. Kalau itu ada di diri kita laksanakan pribadi, tapi bagaimana ilmu ini mampu kita sebarkan real, nyata, jelas, karasa orang teh hasilnya jina teh aya bentuknya apa. Puasa membuat diri kita menjadi orang yang simpati dan empati. Sakeun kumaha laparna kurang karena mungkin dalam setahun itu hanya 1 bulan. Di bulan suci Ramadan, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang setiap saat di tiap bulannya dalam perjalanan 1 tahun di mereka menahan lapar karena ditinggalkan oleh keluarga.